Shalom teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan. Saat pagi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang berhasil menjalani tahun 2021 ini. Saya percaya setiap kita sudah memiliki planning. Saya percaya setiap kita sudah memiliki rencana-rencana di tahun 2021. Saya percaya setiap kita memiliki harapan-harapan di tahun 2021. Dan saya percaya kita semuanya kepingin menjadi orang yang berhasil di tahun 2021. Namun bagaimana caranya agar kita benar-benar menjadi orang yang berhasil di dalam tahun 2021 ini, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan. Lukas pasal yang ke-14 ayat 28 berkata demikian. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, pelajaran apa yang kita dapatkan dari Lukas 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-30 ini, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, yaitu kita harus melihat seberapa kuat kita. Kita harus melihat kemampuan kita. Kita harus melihat persiapan-persiapan yang sudah kita lakukan untuk menjalani tahun 2021. Jadi ini bukan hanya berbicara mengenai seberapa besar harapanmu, seberapa tinggi kamu menggantungkan cita-citamu, seberapa tinggi kamu menggantungkan harapanmu, namun juga seberapa siap kamu berjuang untuk mendapatkan apa yang kamu harapkan. Nah, kalau kita mau menjadi orang yang berhasil di tahun 2021 ini, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah kita membuat perhitungan terlebih dahulu. Mari kita evaluasi di tahun 2020 apa yang membuat kita gagal, apa yang membuat harapan-harapan kita di tahun 2020 ini tidak tercapai. Kalau kita memang masih malas, ya kita harus meresolusi kemalasan kita terlebih dahulu. Kita harus belajar memanage waktu, kita harus belajar mengelola waktu-waktu yang ada di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak menjadi orang yang malas lagi. Karena apa? Kemalasan menjadi musuh utama bagi kita untuk mencapai sebuah keberhasilan. Oleh karena itu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita saat ini, buatlah perhitungan terlebih dahulu sebelum kamu membuat target-target di dalam tahun 2021 ini. Karena apa? Sangat mudah untuk buat target, sangat mudah untuk membuat harapan-harapan, sangat mudah untuk membuat keinginan-keinginan. Karena saya percaya setiap kita semuanya memiliki keinginan yang besar. Namun masalahnya, apakah kita memiliki kekuatan yang besar untuk itu? Supaya apa? Supaya ketika engkau menceritakan apa yang menjadi harapanmu, supaya ketika engkau menceritakan apa yang menjadi cita-citamu, supaya ketika engkau menceritakan apa yang menjadi targetmu di tahun 2021 ini, orang lain tidak memandang kita sebelah mata dan orang lain tidak mencibir kita dengan berkata, macam benar saja orang ini, macam hebat saja, hidupnya aja begitu, bagaimana bisa seperti itu. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita demikian. Kalau kita mau mendirikan menara, buat perhitungan terlebih dahulu. Supaya bukan ketika kita sudah mulai membangun, kemudian kehabisan modal dan semua orang menertawakan. Lihat itu, dia berusaha membangun, namun ternyata tidak mampu menyelesaikannya. Nah, di dalam kehidupan kita ini sebuah gambaran. Kita memiliki sebuah rencana yang tinggi, kita memiliki sebuah rencana yang besar, namun kita tidak memperhitungkan kekuatan kita, namun kita tidak memperhitungkan apa yang menjadi persiapan-persiapan di dalam kehidupan kita, sehingga kita gagal mencapai itu. Oleh karena itu, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, pada hari ini kita belajarlah membuat perhitungan, belajarlah membuat kalkulasi, belajarlah membuat planning yang tepat di dalam kehidupan kita, dan tentunya disesuaikan dengan kapasitas kita, dan tentunya disesuaikan dengan kemampuan kita. Maka percayalah, ketika kita belajar membuat perhitungan, kita akan dengan mudah, maka kita akan mampu karena kita memiliki planning. Jika ini gagal, maka kita akan melakukan ini. Jika ini mengalami masalah, kita akan mengerjakan ini. Karena apa? Perhitungan kita sudah matang dalam menjalani tahun 2021. Selamat menyusun planning-planning, teman-teman yang dikasihi dalam nama Tuhan, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.